datang. Nama gue Ikna, jadi di channel ini gue banyak ngebahas tutorial Excel. Jadi kalau kalian pengen belajar Excel dari awal ataupun pengen memperdalam kemampuan atau pengetahuan kalian mengenai Excel, semoga channel ini channel yang tepat buat kalian. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas 25 rumus wajib yang kalian mesti tahu, kalian mesti paham supaya kalian bisa menggunakan Excel secara efektif, baik itu di kerjaan ataupun di tugas kalian atau di bisnis kalian atau apapun. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kabar baiknya adalah satu, rumusnya mudah-mudah, dan kedua, gue pengen jelasin logika atau arti dari rumusnya. Jadi kalian gak cuma hafal rumusnya itu apa, tapi juga ngerti kenapa sih kita mesti pakai rumus itu. Yang ketiga adalah nanti gue akan jelasin juga situasi-situasi seperti apa yang kalian mesti pakai rumus ini. Dan yang paling penting adalah file latihannya udah gue upload di description, jadi kalian bisa download file latihannya sebelum nonton video ini, kemudian nonton videonya sampai selesai sambil kalian praktek sendiri di Excel kalian. Karena kalau gue yakin ketika kalian melakukan itu, kalian pasti langsung bisa rumus-rumus ini karena gampang-gampang banget. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti bisa langsung komen di video ini, gue akan baca semuanya dan gue akan respon ke pertanyaan kalian. Dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian gak pernah ketinggalan konten-konten seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Nah, di sini langsung kalian bisa lihat nih ada macam-macam rumus yang kita punya, gitu ya. Total ada 25 rumus plus satu bonus rumus yang gue sisipkan di akhir supaya kalian makin jago Excel. Kalau kalian lihat daftar ini ada sum, average, dan seterusnya, gue yakin kalian pasti sering atau kalian mungkin beberapa rumus ini kalian udah familiar. Mungkin ada beberapa yang baru juga. Jadi kita akan pelajari atau akan kita kupas satu-satu, gitu ya. Dan untuk video ini gue bagi jadi 5 bagian. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, dan 5. Semuanya akan kita bahas dalam satu video yang sama gitu. Nah, kenapa gue bagi 5 bagian? Karena kita butuh contoh data yang berbeda-beda atau contoh file yang berbeda-beda. File latihannya udah gue upload, jadi kalian bisa download dulu. Dan kemudian langsung aja kita bahas di bagian pertama. Jadi di bagian pertama kita akan bahas kurang lebih ada 8 rumus. Nah, datanya kayak gini. Jadi contoh nih, gue punya nama karyawan atau karyawati, kemudian offset dari offset 3 bulan gitu ya. Ini mungkin gue mau membayangkan situasinya mereka lagi probation atau mereka lagi masa percobaan jualan di 3 bulan pertama, dan nanti kita mesti menentukan siapa yang lulus atau siapa yang melewati masa probation atau masa percobaannya berdasarkan offset yang mereka lakukan di 3 bulan pertama. Oke, jadi akan ada 8 rumus yang akan kita bahas di bagian pertama. Langsung aja, yang pertama adalah untuk menghitung total offset. Jadi kita mau menghitung total offsetnya berapa, kalian bisa pakai rumus yang namanya sum. Jadi langsung aja, total offset karena dia ada 3 bulan, jadi kita mau menjumlahkan bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung, kemudian kalian blok aja nih datanya. Blok seperti ini, kurung lagi 25 juta per hari, dan kemudian kalian tinggal drag aja ke bawah. Ada kata kecil tadi, drag ke bawah, jadi kita langsung muncul nih ada total offset dari masing-masing karyawan atau karyawati ini gitu ya di 3 bulan. Sum itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah kita mau membahas average atau rata-rata offset. Jadi rata-rata offset kan sebetulnya offset bulan pertama ditambah bulan kedua tambah bulan ketiga dibagi 3. Itu kan rumus matematikanya. Nah, cuman kalau di Excel gampang banget, kalian tinggal tinggal aja sama dengan average. Average artinya rata-rata ya. Dan ini juga sama, kalian tinggal blok aja itu data yang mau dirata-ratakan, tutup kurung. Ini secara otomatis Excel akan langsung menghitung rata-ratanya dari data yang kalian butuh. Oke, udah jadi. Ini ada kata kecil, tarik lagi ke bawah. Nah, udah kayak gini. Ini kalau misalkan kalian mau bulatkan supaya nggak ada koma-komaan itu, kalian tinggal klik aja nih di sini, increase decimal. Jadinya dia rata-rata offsetnya akan bulan. Jadi rata-rata offset artinya offset rata-rata per bulan gitu ya. Itu adalah average atau rata-rata. Nah, berikutnya kita bahas rumus yang ketiga, yaitu rumus Swift. Rumus Swift gimana caranya? Jadi gini, gue menjelaskan dulu. Rumus itu adalah rumus yang kalian pakai jika kalian ingin mengeluarkan atau menghasilkan sebuah value berdasarkan kriteria yang kalian punya. Contohnya, misalkan di situasi kali ini dari total offsetnya kita mau bilang kalau offsetnya di atas 30 juta, maka si karyawan yang bersangkutan kita bilang lulus gitu ya. Sedangkan kalau dia di bawah 30 juta dia tidak lulus. Oke, jadi gampang aja. Langsung kita ketik rumusnya sama dengan if
kurung. Nah, di sini ada if, dia minta namanya logical test. Logical test itu adalah kayak pernyataan yang ingin kalian uji gitu simpelnya. Jadi yang pernyataan yang ingin kita uji kan, jika total omset mereka, total omset Ariel misalkan itu lebih dari 30 juta, maka dia lulus. Kalau nggak lebih dari 30 juta, maka tidak lulus. Nah, jadi rumus if itu adalah if ini omsetnya Ariel, kalian klik ini gitu ya, kemudian lebih dari 30 juta ketik angkanya aja, jangan diketik koma dan lain-lain gitu ya, 30 juta, koma, value if true, artinya apa data yang ingin kalian keluarkan jika pernyataan tadi terpenuhi. Pernyataan tadi artinya F2 lebih dari 30 juta. Kita bilang kan kalau F2-nya lebih dari 30 juta, maka dia lulus. Maka kalian ketik setelah koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi. Tanda kutip itu artinya gini, kalian menggunakan tanda kutip ketika kalian ingin memberikan value yang sifatnya teks atau bukan angka gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian koma lagi, nah dia akan nanya value if false. Value if false itu artinya apa data yang ingin kalian keluarkan jika pernyataan tadi tidak terbukti atau salah. Artinya kalau F2 itu kurang dari 30 juta, maka apa yang mau kalian keluarkan? Misalkan kita bilang gagal gitu ya, jadi seperti ini, kita ketik lagi gagal, tanda kutip lagi, dan gagal. Kenapa gagal? Ya karena si Ariel bawah 30 juta ya, dan untuk yang lain go in, dan lain-lain, kalian nggak perlu lagi ketik rumus if-nya, tapi kalian cukup drag aja ke bawah. Jadi yang gagal, yang lulus cuma 2, ada go in dan juga end kalau tidak kemampuan ya. Nah, kemudian peringkat ini rank, ini namanya fungsi rank ya. Rank. Oh, nggak ada, berarti ada satu bonus lagi. Lupa kita jadikan bonus ini ya. Nah, rank ini adalah gimana caranya kalian bisa menentukan peringkat berdasarkan data tertentu. Misalkan kita mau memeringkatkan berdasarkan omset yang mereka punya. Jadi langsung aja sama dengan rank buka kurung. Nah, ini kalian klik data yang ingin kalian tentukan rankingnya, yaitu omset si Ariel secara total, kemudian koma. Nah, kalian blok data mana yang akan dibandingkan dengan pencapaian si Ariel tadi. Jadi kan kalau di sini F2 sampai F6 ya, kita mau bandingkan 25 juta dibandingkan dengan 15 yang ada. Jangan lupa klik F4 supaya nanti ketika rumusnya itu copy dia nggak bisa. Oke, klik enter, peringkat 4. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, nah kelihatan ya. Jadi peringkat satunya adalah Enoch karena dia 39 juta, peringkat 2-nya adalah Godwin, dan seterusnya peringkat 3 adalah Dini dan lain-lain. Nah, ini rank gue lupa masukin ternyata tadi jadi rumus ini ya. Oke, itu adalah peringkat atau rank. Nah, berikutnya kita bahas yang count. Count adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung data. Menghitung data artinya gini, bukan menjumlahkan tapi menghitung datanya. Contohnya kita mau menghitung nih ada berapa sih banyak karyawan di data kita. Nah, itu simpel banget, kita pakai count. Kalau misalkan mau menghitung data yang sifatnya itu angka, jadi kalian bisa pakai ini count untuk menghitung ini omsetnya gitu ya. Jadi ada berapa banyak karyawan sih yang punya omset sebetulnya. Ini kalian tinggal blok aja, kemudian tutup kurung, muncul 5 karena ada 5 data gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan kalian mau menghitung banyaknya karyawan dari nama karyawan atau karyawatinya yang bukan merupakan angka, nah ini kalian mesti ubah sedikit, jadinya pakai count A. Ya, count A bisa lah. Count A intinya adalah dia menghitung berapa banyak sel yang nggak ada isinya gitu. Jadi kalau ada isinya dia akan hitung. Jadi kalau teks dia tetap akan hitung. Nah, ini count A, kalian blok lagi data ini, kurung, nah itu juga 5. Jadi tergantung kalian mau pakainya count atau count A berdasarkan tipe data, tipe data kalian tuh angka atau bukan. Kalau misalkan count cuma bisa dipakai untuk data yang sifatnya bukan. Jadi kita bisa menghitung dari omset, misalkan dia bukan menjumlahkan tapi dia menghitung ada berapa banyak sih data omset atau data jumlah omset di omset. So itu count. Nah, kemudian kita akan membahas rumus yang berikutnya. Rumus yang kelima adalah max. Jadi max itu untuk menghitung data tertinggi dari sekumpulan data. Simpelnya contohnya gini, kita mau tahu nih dari omset yang ada 5 macam ini, ada 5 juta, 3 juta, dan seterusnya, mana sih omset yang paling tinggi ya. Ya ini kalau datanya cuma sedikit kan kalian bisa hitung sendiri atau bisa lihat sendiri. Oh, yang paling gede adalah 30 juta. Nah, cuma kalau datanya ada 1000 kan nggak mungkin kalian lihat satu-satu. Nah, itu kalian bisa pakai rumus. Jadi sama dengan max, buka kurung, blok lagi datanya, ya kan, tutup kurung. Nah, dia akan mengeluarkan data tertinggi
kebalikannya kalau untuk rumus yang ke-6 atau min, ini gunanya untuk mencari data terendah dari sekumpulan data yang kalian buat. Jadi rumusnya sama dengan min, buka kurung, blok lagi datanya, tutup kurung. Nah, jadi offset paling rendah adalah 23. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan offset, ini offset, tapi dengan kriterianya adalah berdasarkan, karena ini jumlah offset karyawan, artinya berdasarkan gender atau jenis kelamin. Kita mau menjumlahkan offsetnya jika yang ini adalah laki-laki. Nah, itu kalian bisa pakai sum if namanya. Sum if, langsung aja sum if, kemudian buka kurung. Nah, dia akan minta range. Range itu adalah kita mau melihat di mana gitu ya. Contohnya misalkan di sini kalau karyawan berarti kan kita mau lihat data yang ini. Jadi data mana sih yang mau kita cari, laki-laki atau perempuannya. Ini kalian blok gitu. Kemudian jangan lupa, nggak usah F4, ini nanti kita bikin lagi yang baru. Kemudian koma. Nah, karena kita mau mencari karyawan, makanya kalian mau dia minta kriterianya apa. Kriterianya apa itu adalah laki-laki kan, atau L dalam data itu. Jadi kalian mesti tulis tanda kutip L, tanda kutip lagi gitu ya. Kemudian koma, dia minta sum range. Sum range itu artinya gini. Jadi jika data B2 sampai B6 ini ada yang L, kalian mau menjumlahkan datanya yang mana? Nah, karena kita mau menjumlahkan omset, makanya kita blok si kolom F ini. Gitu. Tutup kurung. Nah, keluar ya 97.250.000. Ini adalah total omset dari karyawan laki-laki gitu ya. Ini kalau laki-laki kan ada Ariel, Boim, dan Eno. Itu kalau kita jumlahin 25 tambah 33 tambah 39.250, benar ya, 97.250. Oke. Nah, berikutnya jumlah omset karyawati juga mirip nih. Ini kan kalian menghitung jumlah omset berdasarkan dengan informasi tambahnya adalah kriterianya adalah perempuan. Jadi pakai sum if lagi. Sum if, buka kurung, range-nya kalian blok data mana yang berisi kriteria yang mau kalian cari. Kemudian koma, masukkan kriterianya yaitu P. Jangan lupa kasih tanda kutip karena sifatnya teks gitu ya. Koma lagi sum range. Sum range tadi adalah data mana yang mau kalian jumlahkan jika memenuhi kriteria sama dengan perempuan. Artinya total omset. Jadi ini kalian blok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi 52 juta ini adalah omset buat si karyawati atau karyawan perempuan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir di bagian 1 atau data ini adalah menghitung banyaknya pegawai yang lulus. Nah, ini kalau kalian tadi bisa menghitung banyaknya data tanpa kriteria menggunakan count, kalau ada kriterianya, yaitu kriterianya lulus dalam hal ini, kita mesti pakai yang namanya count if. Jadi rumusnya adalah count if, buka kurung, range-nya adalah data mana yang mau kalian hitung gitu ya, kalian blok, yaitu gagal dan lulus ini, ya kan? Kalian blok, kemudian koma, dia minta kriterianya apa. Jadi kriteria apa yang mau kalian hitung. Jadi kita mau menghitung yang banyaknya yang lulus, tanda kutip lagi, lulus, tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, jadi ini hitung jika di antara H2 sampai H6 itu nilainya lulus. Bacanya kayak gitu. Nah, ada 2. Jadi, kalau datanya banyak, ini akan sangat membantu buat kalian. Gitu. Oke, jadi kita udah ngebahas 8 rumus plus 1 bonus yang tadi gue ketinggalan gitu ya. 8 rumus ini udah kita bahas nih di sini. Gue kasih warna deh, hijau gitu ya. Supaya gampang. Nah, sekarang kita akan bahas bagian kedua. Oke, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Bagian kedua, nah kita akan ngebahas 4 rumus. Tapi sebelumnya gue mau minum dulu karena gue capek ngejelasin. Oke, jadi kita akan ngebahas 4 rumus di bagian kedua ini. Ada namanya trim, lower, upper, dan juga proper. Gunanya buat apa? Sorry, ini contoh datanya gue mesti bikin lebih acak-acakan sedikit gitu ya. Ini untuk nanti kita bisa ngerjain rumus trim. Jadi yang pertama adalah misalkan kita punya data berantakan kayak gini ya. Nama, kepala sekolah, alay banget, ada huruf besar, huruf kecil, udah gitu spasinya berantakan. Nah, ini biasanya kalian temukan tuh ketika kalian dapat data dari orang lain ya kan, atau orang input datanya itu copy dari mana, jadi spasinya berantakan dan lain-lain. Nggak perlu panik, ada rumus di Excel untuk bisa merapikan spasi gitu. Nah, ini yang mau gue bahas dengan trim. Nah, yang pertama adalah kalian bisa merapikan data yang berantakan kayak gini. Kalau spasinya supaya lebih rapi, supaya nggak ada spasi 2, spasi 3, di depan ada spasi, pakai rumus trim. Jadi sama dengan trim, buka kurung. Nah, kemudian kalian tinggal blok aja data yang mau dirapikan. Jadi blok yang ini kan, nama kepala sekolah ini mau kita rapikan. Udah, tutup kurung.
enter. Nah, ini jadi spasinya yang tadinya berantakan jadi lebih rapih gitu. Itu apa namanya gunanya fungsi trim. Nah, berikutnya rumus ke ini ke berapa ya? Trim ya. Trim ke 9. Oke. Rumus ke 9 berarti lower. Lower adalah kalian gunakan kalau misalkan kalian mau mengubah sebuah data yang isinya teks gitu ya, jadi huruf kecil semua. Jadi contoh misalkan ini nama kepala sekolah mau kalian bikin huruf kecil semua, tulis saja lower buka kurung, klik datanya, tutup kurung, jadi deh nama kepala sekolah. Simple kan? Ini nggak gua bold ya supaya lebih gampang kita bandinginnya. Oke, jadi tadi spasinya rapi, kemudian kita bahas huruf kecil semua. Nah, kalau huruf besar semua bisa nggak? Bisa, gampang. Upper, buka kurung, klik lagi sel yang mau kalian jadikan huruf besar semua. Tutup kurung. Nama kepala sekolah, caps lock semua. Gampang, 1 detik. Yang terakhir, bisa nggak kalau cuma N, K, dan S-nya yang huruf besar gitu ya? Bisa. Pakai proper namanya. Proper, buka kurung. Sel yang mau kalian, klik sel yang mau kalian ubah jadi huruf besar di awal kata. Klik enter. Jadi deh. Oke, trim, lower, upper, dan juga proper. Gampang banget. Ini simple banget. Ini rumus yang jarang banyak orang yang tahu tapi berguna banget, apalagi kalau kalian mesti ngerapiin data atau bikin surat dan lain-lain gitu. So itu bagian kedua. Ini bagian 2 cepat banget ya. Jadi kita udah bahas bagian kedua, gua ijoin lagi nih yang ini. Oke, udah 12 rumus ya. Ternyata cepat juga kita. Bagian 1, bagian 2. Oke, sekarang bagian 3. Nah, bagian 3 gua mau menjelaskan 5 rumus yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi data. Gini, maksudnya memanipulasi adalah untuk menggabungkan atau mencari data let's say 3 digit pertama atau 3 karakter pertama, menghitung jumlah karakter di sebuah data. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke? Jadi, misalnya gue punya contoh data kayak gini, divisi nama karyawan, tahun lahir, dan kalian pengen bikin ID karyawannya gabungan dari 3 data ini atau 3 kolom ini. Nah, itu kalian gak usah ketik manual gini ya, HR, Ruben misalkan, kemudian 1990 kayak gini, jangan, ya bisa tapi lama gitu. Nah, kalian pakai rumus aja namanya concatenate. Concatenate ini adalah gunanya untuk menggabungkan beberapa data dari sel yang beda-beda atau kolom yang beda-beda gitu. Concatenate rumusnya, buka kurung, gampang banget, klik sel yang mau kalian gabungkan. Jadi ini misalkan HR atau HR, koma. Nah, ini kalau kalian klik langsung B2 seperti ini, bisa juga, koma lagi, C2, tutup kurung. Nah, cuman yang kejadian adalah seperti ini. Jadi dia gabung semua nih. Gabung semua, nggak ada spasi atau nggak ada tanda sambung misalkan. Nah, ini tergantung kalian mau bikin menggabungkannya seperti apa. Kalau misalkan kalian mau memberikan tanda sambung, tanda strip, spasi, atau apapun, nah itu juga nanti mesti kalian masukkan dalam rumus. Gue ulang lagi ya. Jadi, simpelnya kalau kalian mau kasih tanda strip misalkan gitu ya. Jadi, HR strip Ruben strip 1990, caranya kayak gini. Concatenate, buka kurung, kemudian blok sel yang pertama, koma, nah kasih tanda kutip, misalkan mau kasih strip ya, jadi tanda kutip strip, tanda kutip lagi, koma, baru kalian klik B2, koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, koma lagi, blok C2, tutup kurung, jadinya kayak gini. Nah, rapi kan? Jadi HR spasi strip Ruben strip 1990. Untuk yang lain gimana? Nggak usah ketik ulang, tinggal drag aja ke bawah. Oke, jadi kan ini ID karyawan kalian udah jadi gitu ya. Gampang banget concatenate, ini jarang orang yang tahu juga. Semoga ini membantu kalian. Nah, berikutnya gue pengen ngebahas rumus len. Len ini gunanya adalah menghitung banyaknya karakter dalam satu data. Len itu kayaknya datangnya dari length dalam bahasa Inggris yang artinya panjang gitu. Jadi langsung aja, misalkan contoh kalian mau menghitung ini nama karyawan Ruben, Disti, Junet, Ariana ini berapa banyak sih, berapa digit atau berapa karakter gitu ya. Bisa juga kalian gunakan mungkin untuk menghitung digit nomor HP atau menghitung banyaknya karakter dalam sebuah kata. Jadi macam-macam. Rumusnya udah langsung aja, len atau len, buka kurung, pilih sel mana yang mau kalian hitung jumlah karakternya, tutup kurung. Nah, Ruben 5 ya karena ada 5 huruf dalam kata Ruben. Disti juga harusnya 5 ya. Kita tarik aja ke bawah. Oh, Disti juga 5, Junet juga 5, Ariana 7. Nah, kalau misalkan contoh Junetnya ini Junet M titik gitu ya. Dia akan menghitung jadi 8. Kenapa? Karena spasi dan juga tanda baca itu dihitung juga. Jadi, ini kalian agak sedikit hati-hati aja.
Kalau misalkan namanya ada M titik atau misalkan ada gelar di awalnya, itu semua akan kehitung sama fungsi atau rumus len gitu. Dan ini tadi ID karyawannya langsung berubah juga karena kita otomatiskan gitu ya. Oke, jadi kita udah ngebahas concatenate dan len. Gue mau ngebahas 3 rumus berikutnya, left, mid, dan right. Ini biasanya sering dipakainya apa ya? Ya, 3 ini selalu bergandengan karena fungsinya tuh mirip gitu. Oke, gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk mengambil karakter tertentu dari sebuah data. Contohnya gini, nama karyawannya tadi kita udah punya Ruben, Disti, bla bla bla, ada nicknya. Nah, kalian pengen mengambil 3 karakter pertama, atau karakter di tengah, atau karakter di akhir. Nah, kalau karakter pertama artinya kan dari kiri ya. Nah, itu kalian pakai fungsi left namanya, atau rumus left. Sama dengan left, buka kurung, dia akan minta sel mana yang mau kalian hitung atau mau kalian ambil, ekstrak 3 karakter pertamanya. Jadi klik sel ini, ya kan? Kemudian koma. Nah, kalian mau mengambil berapa karakter dari kiri? Karena kita bilang 3 karakter pertama, artinya 3 karakter dari kiri. Jadi kalian masukkan 3, gitu. Tutup kurung. Nah, jadi ini nicknya kayak gini, dia akan mengambil 3 karakter pertamanya, 1, 2, 3 dari kiri, gitu. Jadi ini tinggal kalian blok aja ke bawah. Udah deh. Disti 288 sekian, kita ambil 288-nya ke ekstrak 139456. Jadi itu fungsi left atau rumus left gitu ya. Mengambil X karakter pertama atau X karakter dari kiri ya sesuai dengan yang kalian masukkan tadi. Kalau kalian mau masukkannya mau ngambilnya 5 karakter pertama, ya udah left buka kurung, blok selnya, koma 5, tutup kurung. Sorry ini. Nah, jadi 1 2 3 4 5. Ini tinggal kalian blok aja ke bawah, langsung keambil semua gitu. 5 karakter pertamanya. Oke. So itu left. Nah, untuk mid juga sama, tapi mid ini sedikit lebih panjang rumusnya karena bisa membantu kalian untuk mengekstrak karakter yang ada di tengah dalam sebuah data. Contoh ya. Misalkan kita mau mengekstrak karakter ke-4 sampai ke-7 dari nick ini gitu. Nah, ini kalian bisa pakai mid karena nggak bisa dari left. Kalau left itu kan dia hitung dari kiri. Jadi semua yang di kiri itu akan keambil. Kalau kayak gini pakai mid. Jadi mid buka kurung. Klik lagi teksnya, ya kan, koma, dia minta namanya start number. Start number itu adalah kalian mau ngambil dari karakter keberapa. Nah, karena kita mau ngambil dari karakter ke-4, berarti kalian masukkan 4, koma, dia akan nanya kalian mau ambil berapa karakter dari karakter ke-4. Nah, karena kita mau ngambil karakter 4 sampai 7, artinya kita butuh karakter 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 4 karakter yang mau kita ekstrak gitu ya. Jadi kalian masukkan 4 lagi, tutup kurung. Masuk nih 4560. 4560 betul ya. Dan ini tinggal kalian blok ke bawah 5670, 8780, 1231 dan seterusnya. Itu adalah fungsi mid. Yang terakhir fungsi right mirip seperti left tapi ini biasanya kalian pakai kalau kalian mau mengekstrak karakter atau digit terakhir di sebelah kanan kan, paling kanan dari sebuah data gitu. Nah, tergantung kalian mau mengekstraknya berapa karakter terakhir. Ini langsung aja rumusnya right, buka kurung. Klik datanya, koma berapa karakter. Kalau kita mau ngambil 2 karakter terakhir ya berarti masukkan 2 gitu. Tutup kurung. Udah jadi 01. Benar kan? 2 karakter terakhir, blok ke bawah 02, 03, 04 dan seterusnya. Oke, 5 rumus sudah kita bahas. Jadi yang ini udah selesai. Kita udah ngebahas 17 rumus ternyata. Tinggal berapa lagi? Tinggal 8 rumus ya. Gampang banget. Oke, bagian keempat kita akan ngebahas 6 rumus. Ini juga harusnya sangat-sangat mudah mengenai pembulatan gitu ya. Ada 6 tipe pembulatan yang akan kita bahas. Jadi kita akan langsung bahas saja. Sebentar, gue minum dulu juga supaya nggak haus. Enak banget. Habis ngomong panjang, enak banget minum. Oke, lanjut. Jadi di bagian keempat kita akan ngebahas pembulatan seperti tadi gue bilang. Nah, untuk pembulatan ini ada 2 macam pembulatan yang kalian mesti tahu gitu. Yang pertama adalah pembulatan desimal. Pembulatan desimal itu artinya gini, kalau kalian ketemu data desimal, biasanya kan kalian pengen melakukan pembulatan, supaya komanya hilang gitu ya, atau supaya dia bisa pembulatan ke atas ke digit terdekat ataupun ke digit ke bawah yang terdekat juga. Nah, itu jadi yang pertama, pembulatan data desimal. Yang berikutnya adalah pembulatan yang sifatnya kelipatan. Jadi contoh nih, misalkan kayak kalian punya item shampoo, stok yang dibutuhkan 1150, tapi karena kalian mesti ordernya dalam kelipatan 100, jadinya kalian nggak bisa
pesan stoknya cuma 1150 tapi harus kelipatan 100. Nah, kalian nanti akan hitung pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas berdasarkan kelipatan tertentu. Nanti kita akan bahas, oke? Karena kita butuh rumus yang beda-beda untuk masing-masing situasi ini. Oke, gue langsung bahas aja untuk yang pertama. Pembulatan nilai, jadi pembulatan nilai desimal, data desimal. Jadi kita coba dulu untuk pembulatan ke bawah, misalkan 57,26. Kalian mau paksakan terlepas dari logika matematikanya untuk bisa dibulatkan ke bawah gitu ya. Jadi 57,26 jadi 57. Caranya gampang, caranya adalah sama dengan round down, artinya pembulatan ke bawah. Klik data yang mau dibulatkan, koma, number digits, maksudnya gini. Kalian mau bulatkan berapa digit di belakang koma. Jadi kan ini ada 2 angka di belakang koma. Kalau kalian bulatkan nggak mau ada koma sama sekali, artinya kalian masukkan 0 gitu. Tutup kurung. Nah, 57,26 jadi 57, tinggal kalian klik 2 kali, dia akan tarik ke bawah. Jadi 84,15 jadi 84, 75,89 jadi 75 gitu. Karena dipaksakan untuk dibulatkan ke bawah. Untuk ke atas caranya sama, tapi rumusnya sedikit beda, bukan round down tapi round up gitu. Artinya dibulatkan ke atas. Buka kurung, klik datanya, kemudian koma, lagi-lagi kalau mau di belakang komanya nggak ada angka sama sekali berarti 0, tutup kurung, enter. Gitu. Jadi 58 tinggal kalian blok 2 kali ke bawah, udah jadi. Nah, yang terakhir pembulatan terdekat. Nah, ini bedanya apa? Jadi pembulatan terdekat ini mengikuti logika matematika. Logika matematika kan bilang kalau misalkan dia contoh 0,5 ke atas itu kan akan dibulatkan ke atas, dan kalau 0,5 ke bawah akan dibulatkan ke bawah. Jadi si Excel akan membaca data kalian tuh sebetulnya di bawah 0,5 atau di atas 0,5 dan akan dibulatkan ke atas atau ke bawah secara otomatis berdasarkan logika matematika atau berdasarkan data kalian itu sendiri gitu. Jadi langsung aja, kalau ini rumusnya adalah round, buka kurung, lagi-lagi klik datanya, koma 0, karena tidak mau ada angka di belakang koma, klik enter. 57, tinggal kalian blok aja, drag aja ke bawah, jadi kayak gini. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Contoh ya, gue ambil satu contoh yang pertama aja deh. 57,26, kalau kita paksakan dibulatkan ke bawah jadi 57, ya. Kalau dipaksakan dibulatkan ke atas jadi 58. Kalau kita nggak paksakan tapi ikuti logika matematika, maka 57,26 dibulatkan menjadi 57. Kenapa? Karena angka di belakang komanya ini di bawah 0,5 gitu. Dan sebaliknya 75,89 nih misalkan karena angkanya di belakang 0,5, ketika kita ikuti logika matematika dia akan jadi 76 gitu. Itu artinya dan logikanya. Gue pengen teman-teman juga ngerti bedanya apa round down, round up, dan juga round doang gitu. Itu pembulatan desimal. Yang terakhir pembulatan data yang sifatnya kelipatan. Tadi contohnya kita mesti membulatkan karena ada kelipatan tertentu. Contoh nih, misalkan kita mau beli barang-barang ini tapi kelipatannya 100 semua karena minimal mesti pesan 100 pieces gitu. Ya udah langsung aja. Kalau untuk pembulatan ke bawah, kita pakai rumus bukan round down tapi floor. Gitu. Floor buka kurung. Kalian klik datanya, kemudian koma, dia minta significance. Significance ini artinya kelipatan gitu ya. Jadi kalau tadi kalian mau kelipatan 100, maka dia akan membulatkan ke bawah sesuai dengan kelipatan 100 yang sebelumnya gitu. Jadi masukkan 100, tutup kurung. Nah, 1150 jadi 1100 karena kelipatan 100 yang di bawah ini adalah 1100 gitu. Udah, drag aja ke bawah. Jadi 560 jadi 500, 86 jadi 0 karena 86 kelipatan 100 terdekatnya adalah 0, dan seterusnya gitu ya. Kalau pembulatan ke atas berarti sebaliknya sama, ini pakainya rumusnya ceiling. Ceiling itu kan artinya langit-langit. Kalau tadi floor lantai gitu. Jadi itu anekdotnya juga. Kalau pembulatan ke bawah lantai, pembulatan ke atas ceiling atau langit-langit. Ceiling buka kurung, pilih datanya, signifikansinya juga sama, masukkan 100, tutup kurung. Nah, ini jadi bedanya adalah dia sebenarnya tetap membulatkan sesuai dengan kelipatan 100, tapi bukan dipaksakan turun, tapi dipaksakan naik. Jadinya yang 86 bukan 0, tapi malah 100 gitu. Nah, kalau pembulatan terdekat juga logikanya mirip seperti tadi, tapi dia menghitung tadi. Kalau misalkan kalian mau bikin kelipatannya 100, berarti kalau di bawah 50 akan dibulatkan ke bawah, di atas 50 akan dibulatkan ke atas gitu. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan M round, buka kurung, pilih datanya, koma 100, tutup kurung.
Nah, jadi ini 1150 karena dia 50, udah mencapai 50 maka akan dibulatkan ke atas gitu. 560 juga jadi 600, 86 jadi 100, 125 karena dia di bawah 150 jadi 100, 968 karena dia di atas 950 jadinya 1000 gitu. Oke, kita bahas lagi 6 rumus pembulatan desimal, pembulatan data kelipatan dengan 6 rumus ini. Jadi gue tandain lagi hijau di sini. Asik, tinggal 2 rumus ya dan 1 bonus rumus. Oke, ini 3 rumus atau 2 rumus terakhir yang paling sering ditanyain gitu, paling sering mungkin membingungkan juga, VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini rumus yang gue yakin kalau kalian bisa, itu akan sangat-sangat membantu kehidupan kalian, membantu kerjaan kalian. Karena ini penting banget di kerjaan kalian. Oke, jadi langsung aja gue akan berikan pemahamannya dulu supaya kalian ngerti. Dan setelah itu nanti kalian bisa langsung coba lagi-lagi pakai file latihan. Kalau belum download di deskripsi video ini supaya kalian juga bisa langsung latihan. Oke? Nah, VLOOKUP contohnya gimana? Jadi misalkan gue punya data kayak gini nih, ini file inputan ya. Jadi ada 2 tabel kalau dalam VLOOKUP. Satu tabel yang kalian mau input dengan rumus itu. Jadi untuk mencari sebuah data, misalkan nama customer, domisilinya, lama pengiriman, berdasarkan sebuah informasi unik gitu ya. Contohnya nomor pemesanan, misalkan ini harus unik, nggak boleh ada yang sama. Dan yang kedua adalah namanya tabel referensi. Jadi contoh tabel referensi gue punya seperti ini. Jadi udah ada nih, kalau nomor pemesanannya sekian, nama customer-nya adalah si ABC, jenis kelaminnya apa, domisilinya apa, dan lain-lain gitu. Nah, jadi VLOOKUP itu, gue mau jelaskan dulu, VLOOKUP itu kepanjangannya adalah vertical lookup. Nah, vertical lookup artinya kalian gunakan rumus ini ketika kalian ingin melookup atau mencari sebuah data dari tabel yang bentuknya vertikal. Itu artinya. HLOOKUP atau kepanjangan atau kependekan dari horizontal lookup artinya rumus ini kalian pakai ketika kalian ingin melookup sebuah data dari tabel yang bersifat horizontal atau memanjang ke samping gitu. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi contoh nih, kalian mau mencari nama customer berdasarkan nomor pemesanan gitu ya. Nah, kalian lihat dulu tabel referensi kalian tuh yang berisi 2 informasi yang pengen kalian cari ini, nomor pemesanan dan juga nama customer, bentuknya memanjang ke bawah atau memanjang ke samping. Contohnya adalah kalau di sini, ini tabelnya bentuknya vertikal atau memanjang ke bawah. Karena, judul tabelnya itu sifatnya ada di atas dan datanya ada di bawah. Jadi dia vertikal ke bawah. Nah, sedangkan kalau tabelnya bentuknya seperti ini, judul tabelnya ada di sebelah kiri, sedangkan datanya ada di sebelah kanan. Artinya dia memanjang ke kanan atau memanjang ke samping. Artinya horizontal. Nah, balik lagi, karena nama customer ini adanya di tabel referensi yang bentuknya vertikal, artinya kalian mesti pakai rumus VLOOKUP, vertical lookup gitu. Jadi langsung aja ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, dia minta nih ada namanya lookup value. Lookup value itu dalam bahasa simple adalah apa yang mau kalian cari gitu ya. Jadi kalau yang kita mau cari kan adalah si ini kan, nomor pemesanan ya kan, 106, kalian klik blok B2, koma. Nah, dia minta tabel array. Tabel array ini adalah artinya di mana sih kalian mau carinya atau tabel referensinya. Karena ada di sheet yang beda, kalian tinggal klik aja sheet yang beda itu. Kemudian blok aja nih tabel vertikal atau tabel referensi yang mau kalian cari gitu. Yang mau kalian cari di mana sih informasi tadi gitu. Jangan lupa klik F4 gitu ya, F4 atau Fn F4 di laptop kalian. Gunanya adalah untuk mengunci tabel supaya nggak bergeser ketika nanti kita copy. Dan di sini ada muncul indikator berupa simbol dolar gitu. Nah, itu artinya tombol kalian udah terkunci. Kemudian, koma lagi. Nah, dia minta namanya column index number. Column index number itu artinya ada di kolom keberapakah informasi yang mau kalian keluarkan. Artinya, kan kita mau mengeluarkan nama customer nih. Dan ini ada di kolom ke-1 dan kedua. Kedua berarti dari tabel referensi yang tadi kalian blok. Jadi kalian masukkan 2, 0. Nah, 0 ini artinya adalah false gitu. Jadi secara default memang 99% pasti kalian inputnya 0. Karena kalian pengen VLOOKUP-nya itu mengeluarkan data yang sama persis dengan yang kalian cari gitu ya. Sedangkan kalau nggak ketemu ya udah biarin aja error gitu. Oke, rumusnya kayak gitu, klik enter. Nah, keluar ya 106 sama dengan Fiona. Benar nggak? Benar ya, 106 sama dengan Fiona. Oke, berarti rumus kita udah berhasil. Untuk ke bawah tinggal kalian klik 2 kali aja gitu. Jadi Budi Dewi bla 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 ini keluar semua. Nah, tapi kok ada satu yang NA. NA ini artinya not applicable atau not available. Gua agak lupa sih singkatannya.
Nah, kenapa dia NA? Simpelnya karena untuk nomor pemesanan 112 itu sebenarnya nggak ada di data referensi kalian. Karena data referensi kalian cuma ada dari 101 sampai 110, ya kan? Nah, nanti kita akan belajar tadi rumus bonus yang gue akan kasih di akhir pelajaran ini supaya kalian bisa menyamarkan kalau ada rumus yang error seperti ini gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk domisili. Ini juga sama, karena domisili tadi ada di data referensi yang sebelah sini gitu ya. Data referensi yang di sebelah sini, makanya tabelnya masih tabel vertikal, jadi kalian bisa pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik data yang mau kalian cari, kemudian koma, pindah ke sheet yang satunya, blok tabelnya, jangan lupa klik F4, koma, domisili ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4, makanya koma 4, dan koma 0, tutup kurung. Keluar Palembang 2 kali. NA lagi. Kenapa NA lagi? Ya karena tadi error gitu ya. So itu rumus yang VLOOKUP. Gampang kan? VLOOKUP itu intinya kalau kalian paham logika rumusnya, sering-sering latihan pasti kalian bisa. Nah, berikutnya lama pengiriman. Nah, lama pengiriman itu uniknya nggak ada nih di tabel vertikal, tapi dia justru ada di tabel yang sifatnya horizontal. Nah, artinya ini indikasi kalau kalian harus menggunakan rumus HLOOKUP gitu ya. Dan informasi sel kuncinya bukan lagi nomor pemesanan, karena di data ini nggak ada nomor pemesanan, tapi berdasarkan kota atau domisili dari si customer itu. Jadi di bagian ini, di tabel ini, kalian bisa melookup lama pengiriman berdasarkan domisilinya. Jadi langsung aja, tadi karena tabelnya sifatnya horizontal, jadi sama dengan HLOOKUP, buka kurung, pilih domisilinya, ini apa yang mau dicari gitu ya, Palembangnya, koma, ke sheet satunya lagi, data referensi, blok tabelnya ini. Oke, klik F4 supaya tabelnya nggak bergeser, koma. Nah, lama pengiriman tuh ada di baris keberapa sih? Nah, baris kedua, ya kan? Jadi, baris pertama, baris kedua, makanya kalian masukkan koma 2 dan koma 0. Tutup kurung. Muncul 2 hari. Palembang 2 hari, bener nggak? Palembang 2 hari. Oke, bener ya. Udah deh, tinggal di blok aja ke bawah, gitu. Nah, jadi horizontal lookup atau HLOOKUP itu gunanya seperti itu. Sama persis seperti VLOOKUP, tapi tabel referensinya bentuknya horizontal. Nah, gue juga sambil mau cerita kenapa sih kok kayaknya lebih banyak dipakai VLOOKUP dibanding HLOOKUP gitu ya. Ya, jawaban simpelnya karena banyak data itu yang disusunnya secara vertikal, bukan horizontal. Jadi, lagi-lagi keputusan kalian untuk pakai VLOOKUP ataupun HLOOKUP, silakan disesuaikan dengan bentuk tabel referensi yang akan kalian pakai untuk mencari data itu. Gitu. Oke, terakhir bonus rumus dari gua if error. Jadi gini, kalau misalkan kalian ketemu data kayak gini, ketika dia munculnya NA gitu ya, ketika rumusnya mengeluarkan data error, ini bisa kalian samarkan gitu ya. Samarkannya gimana? Jadi balik lagi di atas di VLOOKUP-nya ini kan udah jalan nih. Kalian bisa klik F2 gitu ya untuk melihat lagi rumusnya. Nah, sebelum VLOOKUP-nya itu kalian ketik, kalian bisa tambahkan if error nih di depannya. Jadi if error, buka kurung, VLOOKUP-nya masih sama rumusnya, nggak perlu kalian ubah. Setelah tanda kurung yang ini, kalian kasih koma, gitu. Nah, kemudian si if error akan minta apa value yang mau ditampilkan jika rumus kalian tadi menampilkan nilai error, NA, value, atau apapun itulah. Misalkan kita bilang, ya udah kita mau mengeluarkannya data tidak tersedia gitu ya, atau tidak ada deh misalkan contoh, tidak ada kayak gini, tanda kutip. Jadi koma, tanda kutip tidak ada, tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, ini nggak berubah karena ya Fiona muncul datanya. Tapi ini kalau kalian blok ke bawah, ini yang tadinya NA, nah jadi berubah, tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena tadi kita bilang kan, Excel, kalau misalkan rumus yang gue masukin itu error, tolong dong keluarin value berupa tidak ada. Simpelnya adalah seperti itu. Nah, sama seperti yang ini, domisili juga sama, F2 supaya keluar rumusnya, tambahkan if error di depannya, buka kurung, kemudian di belakangnya kasih koma, lagi tanda kutip tidak ada. Oke, enter. Sorry. Oh, mesti dikasih ini juga, kasih rumus, sorry, gue lupa. Nah, dikasih tutup kurung, tadi ketinggalan. Palembang, udah deh, tinggal kalian tarik lagi ke bawah, yang tadinya NA jadi berubah tidak ada juga. Sama buat yang ini,
F2, kemudian tambahkan if error di depannya. If error, buka kurung, bla bla bla, koma, tanda kutip, tidak ada, tanda kutip lagi, tutup kurung. Oke. Tarik lagi ke bawah. Nah, yang NA juga berubah jadi tidak ada. Itu adalah bonus rumus dari gua, if error. Gunanya apa? Untuk menyamarkan rumus kalian, mau VLOOKUP, mau if, mau sum atau apapun. Ketika error, dia akan menampilkan data sesuai dengan yang kalian isi. Dalam hal ini adalah tidak ada. Oke, so itu 3 rumus terakhir. Sip, berarti kita udah bahas semua. Wow, ini video yang lumayan panjang gitu ya. Tapi kalau kalian ngikutin dari awal, sambil latihan, sambil praktek sendiri, di post-post mungkin kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanya di komen kalau ada yang bingung gitu ya. Gue yakin kalian pasti bisa 25 rumus plus 1 rumus if error plus 1 rumus rank yang tadi gue ketinggalan di awal. Oke, jadi video kali ini ya segitu aja. Semoga membantu buat kalian semua. Gue yakin setelah kalian bisa 25 ataupun 26 atau 27 rumus ini, pasti kalian bisa Excel, bisa jago Excel, bisa kerja lebih efektif lagi. Kalau kalian suka, please klik like gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen, atau ada ide pembahasan lain yang mau kita bahas, silahkan komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan konten-konten seperti ini. Oh ya, kalau misalkan ada teman-teman kalian yang juga mungkin berguna, silahkan share video ini supaya makin banyak yang bisa, gratis, file latihannya juga bisa di-download, dan semoga ini bisa membantu buat kalian. Kalau misalkan video ini membantu untuk apapun, please komen supaya gue juga tahu. Gue selalu happy dengerin cerita-cerita dari kalian gitu ya. Oke, itu aja dari gue Ikna. Thank you teman-teman semua. Selamat belajar. Bye-bye. Have a good day.